nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom BSD Church. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus yang hebat. Kita percaya hari ini ada karena kemurahan Tuhan, amin. Mari tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari yang Kau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah belas kasihan-Mu sampai hari ini. Lord, we thank you, kami bersyukur. Biarlah hari ini Tuhan, kami percaya mujizat dinyatakan. Berkat-Mu dilimpahkan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Saya mengundang untuk semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama ingin memuji dan menyembah Tuhan kita dan bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Yeah! Everybody shout Jesus! Everybody shout Jesus! Yes! Mari kasih tepuk tangan yang baik bagi Allah kita. Come on! Na 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 bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Yes. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya.
kita berkemenangan dalam Kristus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sama-sama. Ku menang, ya. Di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan ku menang bersama Yesus
Yesus baik. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tapi itu sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, memuji, bersyukur, menyembah kepada Raja yang hebat, yang tidak pernah kalah. Hanya kepadamu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya penebusku. Karya penebusan yang kau kerjakan di hidupku membuatku menerima kasih anugerah. Ku diampuni, ku dipulihkan. Takkan ku tinggalkan kasih-Mu Tuhan yang selalu menerima diriku. Salib pengorbanan yang tak ternilai. Ku miliki. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Karya penebusan yang kau kerjakan di hidupku membuatku menerima kasih anugerah. Ku diampuni, ku dipulihkan. Takkan ku tinggalkan kasih-Mu Tuhan yang selalu menerima diriku. Salib pengorbanan yang tak ternilai. Ku miliki. Takkan ku tinggalkan kasih-Mu Tuhan yang selalu menerima diriku. Salib pengorbanan yang tak ternilai. Ku miliki. Karya penebusan-Mu Tuhan adalah karya terbesar dalam hidup kami. Kau selamatkan kami dari setiap dosa dan kesalahan. Sebab itu kami menyembah-Mu Tuhan lebih lagi hari ini. Tanda kami mengucap syukur buat tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Thank you Lord. Biarlah lawatan-Mu dahsyat di tempat ini Tuhan. Dan tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Takkan ku tinggalkan kasih-Mu Tuhan yang selalu menerima diriku. Salib pengorbanan yang tak ternilai. Ku miliki. Takkan ku tinggalkan kasih-Mu
Mari kasih tepuk tangan yang pakai buat Tuhan Yesus Kristus. Pengampunanmu Tuhan, mari sembah Dia. Kau ajaib ya Tuhan, Kau termulia. Tak pernah ku ditinggalkan, terima kasih Tuhan. Tak pernah ku dibiarkan, tak pernah ku ditinggalkan. Sebab hanya Kau Tuhan, selamanya Kau yang bertahta. Kau disembah, mari angkat tanganmu sembah Dia. Mari berdoa, serukan namanya, serukan doa-doamu, permohonanmu, cita-citamu. Sebab hanya Engkau Tuhan yang berkata di atas segalanya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Kau termulia, Kau terutama. Hanya Kau Tuhan yang kuagungkan selama-lamanya. Yesus Tuhan, hanya Kau yang baik dalam hidup kami selamanya Tuhan. Lawatanmu dahsyat, lawatanmu ajaib, menyembuhkan, menyucikan, mengampuni setiap kami. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, Kau ajaib. Mari serukan doa-doa. Terima kasih Tuhan, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Api kemuliaan-Mu turun atas kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersatu berdoa berseru kepada Tuhan, lawatan-Mu terjadi dahsyat di atas gereja ini. Kami percaya mujizat-Mu ada dalam hidup kami. 2-3 orang berkumpul, kami percaya kuasa-Mu hadir di tengah kami Tuhan. Kami percaya ada kesembuhan, kami percaya ada mujizat Tuhan. Di atas kemustahilan masih ada Tuhan Yesus yang besar. Kami punya juru selamat yang baik, juru selamat yang hebat. Engkau Allah yang baik atas hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keluarga kami, buat pekerjaan kami, buat pelayanan kami. Kau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau jamah setiap kami Tuhan. Kami percaya kami tidak lagi sama ketika kami datang. Kami bawa urapan yang baru. Kami tahu curahan Roh dahsyat atas kami Tuhan. Di gereja ini Bapak. Tuhan Yesus jamah. Lawat setiap kami. Thank you Lord. Kami tahu di atas pergumulan kami, masalah kami, apapun yang kami lewati sampai hari itu semua seizin Tuhan. Dan kami percaya di ujungnya kami lihat kemuliaan Tuhan yang dahsyat atas hidup kami. Thank you Lord, terima kasih. Satu pujian ini Bapak Ibu Saudara, memang pujian ini baru saya rilis, tapi saya percaya ini isi hati kita semua pada hari ini. Karena satu hal yang saya tahu, bahwa iman yang besar itu memindahkan gunung, tapi iman yang benar tetap percaya walaupun gunungnya tidak pindah. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka padamu. Mari sekali lagi bersama-sama. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka padamu. Mari angkat tangan kita. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka padamu. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Dan kiranya apa yang boleh kami persembahkan hari ini, semuanya menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa dan berharap Engkau disukakan dengan apa yang ada dalam hati dan pikiran kami. Dan kami persembahkan kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkaulah Allah yang memberikan pertolongan dari dulu sampai selama-lamanya. Engkaulah Tuhan pusat daripada penyembahan kami. Engkaulah Tuhan pusat daripada pujian kami. Engkaulah Tuhan yang perkasa dan ajaib, yang senantiasa ada dalam hidup kami. Hari ini kami menyembah-Mu ya Tuhan.
Oh rialana matakaralana maralana ma. Kiaralana ma sandaralana makaralana ma rialana maralana maralana. Urialana matakar rialana maralana 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 maralana. Oh Tuhan Yesus, Yesus. Oh rapa katakan narama rialana maralana ma rialana maralana 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 maralana. Urialana maralana 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 maralana. Oh kuasai setiap kami dengan hadirat-Mu. Kuasai setiap kami ya Tuhan. Izinkan kami boleh berada di dalam kemuliaan-Mu. Oh rialana matakaralana maralana maralana marialana maralana 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 maralana. Oh rialana maralana 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 maralana. Oh rialana mu. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Oh dialah nama, dialah nama. Oh dialah nama, dialah nama. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, hanya pujian hatiku bersuka dan hatiku bersuka, hatiku dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka. Engkau menuntun kami, mengurapi kami dan memberkati kami. Dan buat kami memahami dan mengerti. Sampaikan pesan-pesan dari firman-Mu untuk kami. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan. Amin. Mari berikan tepuk tangan sebelum Anda duduk. Terima kasih. Hari ini silakan duduk Bapak Ibu. Saya akan sharing tentang tema yang saya angkat pada pagi ini dengan judul wisdom atau hikmat. Kalau Anda membaca dalam Amsal pasal yang ke-24, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, slide berikutnya. Maka ayat ini berkata, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi
dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Ini adalah tulisan yang ditulis oleh seorang raja yang diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang amat sangat luar biasa. Raja yang kemudian sangat dikenal di Israel, raja yang memiliki kemampuan untuk melihat, dan raja yang kemudian disertai dengan pengertian dan hikmat yang berasal dari Tuhan. Salomo dalam ayat ini berkata, perhatikan, untuk membangun, maka diperlukan yang pertama itu adalah pengertian, dan yang kedua itu adalah kepandaian, dan yang ketiga itu adalah hikmat. Banyak orang berpikir bahwa pada waktu dia membangun, maka yang pertama-tama yang menjadi fokus daripada segala sesuatu yang akan dikerjakannya itu adalah duit. Dari ayat ini maka kita tahu uang bukan segala-galanya pada waktu kita akan membangun. Apa saja yang kita mau lakukan, apa saja yang kita akan kerjakan, maka kita memerlukan hikmat, kepandaian, dan juga yang ketiga itu adalah pengertian. Sebuah pekerjaan pelayanan, sebuah perjalanan daripada gereja itu akan menjadi indah dan amat sangat baik kalau kemudian ketiga hal ini itu tinggal di dalamnya. Pada waktu kita membangun sebuah bangunan kekeluargaan atau rumah tangga, maka kita memerlukan hikmat, kepandaian, dan pengertian. Pada waktu kita kemudian membangun sebuah pelayanan, membangun sebuah gereja, maka mohon maaf, bukan hanya uang yang menentukan, tetapi kita memerlukan hikmat, kepandaian, dan pengertian yang semuanya itu berasal dari Tuhan. Nah, mengapa hikmat itu menjadi sesuatu yang begitu penting bagi kita? Kalau Anda membaca dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, maka kita ditunjukkan pada waktu hikmat itu tinggal di dalam kehidupan kita, maka kita itu akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Karena ayat yang ke-13 berkata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. 14, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi hasil daripada emas. Itulah hikmat. Ada orang yang memiliki perak, ada orang yang kemudian diperkaya dengan emas. Tapi mohon maaf, kalau dia tidak memiliki hikmat di dalam hidupnya, maka emas dan perak itu tidak akan memiliki nilai apa-apa. Tetapi emas dan perak akan menjadi berguna. Emas dan perak akan menjadi amat sangat menghasilkan dan baik apabila kemudian emas dan perak itu kemudian diisi, ditopang dan dijalankan oleh hikmat yang berasal daripada Tuhan. Dan kalau Anda membaca dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, Pengkhotbah pasal yang ke-10, ayat yang ke-10, khususnya bagian yang terakhir, maka Alkitab mencatat pada waktu orang itu ingin berhasil, slide berikutnya, maka dia memerlukan hikmat di dalam hidupnya. Minta tolong Amsal pasal yang ke-10, ayat 10 bagian B-nya. Bisakah ayatnya kemudian dibuka? Amsal pasal 10 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi Anda. Demikian, Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 bagian B. Nah, tetapi jika besi, ayat 10-nya saya baca aja supaya lebih jelas. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil itu adalah hikmat. Bagaimana cara kita itu kemudian bisa memperoleh keberhasilan dalam segala apapun yang kita kerjakan, dalam segala apapun yang kita kemudian lakukan, maka kita memerlukan hikmat daripada Tuhan. Hari ini
biarlah setiap kita pada waktu kita datang untuk bertemu dengan Tuhan, maka setiap kita itu dipenuhi dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Katakan amin. Karena hikmat ini yang akan menjadikan setiap kita, Anda dan saya, itu berhasil. Yang setuju dan percaya berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan yang lebih luar biasa lagi. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dalam kamus bahasa Indonesia, hikmat itu diberikan arti yaitu kebijakan atau kearifan. Tetapi Alkitab Perjanjian Baru yang dituliskan dalam bahasa Yunani, maka kata hikmat itu diambil dari kata Sophia, yang artinya sisi yang baik. Nah, tetapi perhatikan, dalam kitab Perjanjian Lama, hikmat itu disebut dengan perkataan hokma. Hokma itu artinya skill in war, wisdom in administration, prudence, dan religious ethical. Itulah hikmat. Jadi kita tahu pada waktu seseorang dipenuhi dengan hikmat, maka skill in war, wisdom in administration, dan sebagainya itu kemudian akan tinggal dan hidup di dalam kehidupan orang itu. Pada waktu Anda kemudian melihat struktur sebuah keilmuan. Saya bertemu dengan mantan dirjen yang sebelum-sebelum ini. Dan pada waktu kita sharing berbicara tentang hikmat, maka beliau kemudian mulai menjelaskan juga kepada saya. Beliau berkata bahwa titik paling tinggi daripada pengertian itu adalah hikmat. Tetapi bagaimana struktur daripada sebuah keilmuan sebelum kemudian seseorang itu mencapai hikmat? Maka dia berbicara fenomena. Pada waktu fenomena itu kemudian diteliti, fenomena itu diobservasi, maka fenomena itu akan menjadi data. Pada waktu data kemudian mengalami hipotesis, maka muncullah sebuah teori. Pada waktu teori itu kemudian dipecahkan, teori itu kemudian dibagi, teori itu kemudian dikumpulkan, dibedakan, maka yang muncul itu adalah pengetahuan. Tetapi perhatikan, untuk orang memperoleh hikmat, maka dia harus memperolehnya dari Tuhan. Karena hikmat itu berasal dari Tuhan. Nah, bagaimana cara kita orang-orang percaya ini kemudian memperoleh hal ini? Sehingga pada waktu kita berjalan dalam jalan yang kita jalani di dunia ini, yang penuh dengan segala ketidakpastian, hikmat menuntun hidup kita. Pengertian yang datang dari Tuhan itu kemudian menolong kehidupan kita. Saudara, ada 3 tokoh di dalam Alkitab yang saya angkat dan saya akan tutup dengan pengertian ini. Tokoh yang pertama yang hidup di dalam hikmat itu adalah Daud. Siapakah Daud? Kalau Anda membaca Mazmur 119 ayat 98 sampai dengan ayat yang ke-100. Daud ayat 98 menuliskan demikian. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku.
Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ayat 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Ayat yang ke-100, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab dia menuliskan, aku memegang titah-titahmu. Daud pada waktu diketemukan oleh Tuhan adalah seorang muda yang tidak dianggap baik oleh keluarga maupun oleh begitu banyak orang. Dia hanya mewarisi ladang penggembalaan yang merupakan milik daripada orang tuanya. Di mana domba yang dia gembalakan tidak banyak. 2-3 ekor. Itu Daud. Dan dia berada di tempat yang terpencil. Dia berada di tempat yang cukup terasing daripada orang-orang yang lain. Pada waktu Samuel datang dan berkata kepada bapaknya Isai. Maka Samuel berkata demikian. Dari anakmu Tuhan menetapkan untuk satu itu menggantikan Saul menjadi raja. Saudara, Isai berpikir ini berkat. Dari keturunan saya akan diangkat seorang untuk menjadi raja. Dia kumpulkan anak-anak yang terbaik. Dia panggil satu persatu anak-anak yang betul-betul memiliki potensi. Anak-anak yang di pemandangannya hebat. Tapi pada waktu satu persatu masuk, Tuhan berkata kepada Samuel, bukan dia, bukan dia, bukan dia, bukan dia, bukan dia. Terkejutlah semuanya. Sampai Samuel berkata, aku tidak akan makan dan kita tidak akan kemudian makan bersama sebelum minyak pengurapan ini dicurahkan di atas kepalanya. Samuel tanya, inikah anakmu? Saudara, Isai melupakan Daud pada waktu itu. Tapi pada waktu Isai kemudian ingat, oh iya ada satu orang lagi. Tapi apa mungkin Daud dipanggil. Pada waktu Daud masuk, semua orang melihat mana mungkin pasti pernyataan Tuhan ini salah. Mana mungkin orang ini kemudian duduk dan kemudian memerintah sebagai raja. Apa kemampuannya? Tapi kita lihat sejarah dalam Alkitab mencatat. Waktu Samuel melihat Daud, Tuhan berkata, pilih dia, inilah orang itu. Dan minyak itu kemudian dicurahkan. Daud gak ngerti apa-apa, saudara. Daud gak tahu apa-apa. Bagaimana Daud bisa berperang dan mengalahkan musuh-musuh daripada Israel. Bagaimana Daud kemudian disertai dengan penyertaan yang luar biasa. Bagaimana Daud itu kemudian berhikmat. Bagaimana Daud itu punya kemampuan. Dan selevel lebih daripada yang lain. Karena Daud membaca dan mencatat. Dia kemudian merenungkan semua perkataan-perkataan Tuhan dan perkataan-perkataan firman tinggal dan diam di dalam hidupnya. Cara kita memperoleh hikmat, tidak ada jalan lain. Izinkan firman ini tidak hanya menjadi suratan yang tertulis, tetapi firman itu tinggal dan hidup dalam setiap kehidupan kita. Sebab pada waktu firman hidup dalam hidup kita, hikmat akan mengalir dalam kehidupan kita. Yang setuju dan percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami di Medan, saudara, melayani di satu gereja. Di
Di mana gereja ini dibangun pada waktu itu dengan jemaat awal 119. Dan setelah berjalan 32 tahun, maka hari ini 55.000 lebih jemaat yang setiap minggunya itu hadir untuk beribadah. Kami berada dengan cabang-cabang dalam jumlah yang cukup besar, 236 cabang hampir di Sumatera Utara dan di Aceh. Kami membangun gereja bulan per bulan. Kami bangun satu bangunan, itu kemudian berdiri. Full time yang kemudian mesti saudara dituntun itu jumlahnya ratusan. Belum lagi pengerja. Pada waktu kami kemudian ditanya bagaimana cara kemudian memimpin dan mengembalakan. Maka kami selalu berkata pada waktu kami sulit, pada waktu kami kemudian bertemu dengan satu kondisi keadaan yang bagi kami gak mungkin. Maka kami kembali untuk kemudian mengandalkan hikmat yang datang daripada Tuhan. Pada waktu keputusan itu akan keluar, pada waktu satu kebijakan itu ingin kami keluarkan. Maka yang pertama kami itu belajar untuk melihat apakah kami melanggar peraturan undang-undang yang ada di negara ini atau tidak. Yang kedua, kami kemudian melihat bagaimana dari sisi etika yang ada di masyarakat. Apakah kami itu kemudian melanggar etika masyarakat atau tidak. Dan yang ketiga, maka kami melihat apakah kami bersalah dengan firman yang tertulis. Kalau ketiga hal ini terlanggar, maka tidak ada kebijakan yang keluar. Seluruh kebijakan yang kita kemudian buat, yang kami kemudian lakukan, berdasarkan dari ketiga hal ini. Dan kami tahu hikmat Tuhanlah yang memampukan semua. Kita semua, kami semua yang ada di Medan itu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bagi kami itu tidak mungkin. Saya percaya hikmat inilah yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Pada waktu segala sesuatunya itu bisa berubah. Pada waktu segala sesuatunya penuh dengan ketidakpastian hari-hari ini. Maka kita memerlukan hikmat. Saya bertanya dengan para pengusaha yang hari-hari ini saudara benar-benar agak khawatir dengan segala kondisi yang ada. Saya tanya bagaimana perkembangan daripada ekonomi yang ada. Semua sepakat, semuanya wait and see. Nunggu dan kemudian melihat apa yang dilakukan. Saudara Menteri Keuangan harus kemudian mengeluarkan sebuah kebijakan, yaitu menggelontorkan dana dalam jumlah yang besar. Mohon maaf, mengapa? Karena memang di Indonesia kita kekurangan hal itu. Kita nggak tahu dana yang ada ini kemana. Apakah dananya udah keluar atau dananya itu kemudian berada di tempat yang lain. Sehingga di masyarakat, saudara, itu mengalami kegelisahan. Maka beliau harus kemudian mengucurkan semuanya ini untuk menjawab setiap kegelisahan. Yang artinya kita sedang berada dalam satu sisi dunia yang terus saudara penuh dengan ketidakpastian. Tetapi percaya, kalau kita kemudian hidup di dalam firman, firman hidup di dalam kita, maka seperti Daud, dia akan saudara satu posisi lebih tinggi daripada orang-orang lain. Mengapa? Karena hikmat akan menolong kehidupannya. Katakan amin. Hari ini biarlah kita berdoa dan kita memohon Tuhan itu menyertai kita dengan hikmat-hikmatnya. Saya tutup dengan satu ayat. Pribadi yang kedua, saya lompat secara sebetulnya ada Daniel. Tetapi pribadi yang berikutnya itu adalah Salomo. Bagaimana cara Salomo itu memperoleh hikmat? Saya minta waktu 1 menit, gak apa-apa. Tim worship bisa ini. Bagaimana cara Salomo itu bisa kemudian memperoleh hikmat? Kalau Anda membaca dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-12. Slide saya bagian yang terakhir.
Maka cara Salomo memperoleh hikmat dari Tuhan, dia menggabungkan worship dan kekayaan. Itu Salomo. Pada waktu dia tahu dia harus mempersembahkan persembahan, dia bawa persembahan dalam jumlah yang amat sangat besar. Waktu dia kemudian menghadap Tuhan di Gibeon, itu Salomo. Dia gabungkan kekayaan, dia gabungkan persembahan itu dengan yang namanya worship. Jadi kalau worship tanpa kemudian diikuti dengan kekayaan, Anda gak bisa membuka pintu daripada hikmat. Tapi pada waktu Anda menyembah, pada waktu Anda kemudian ada dalam situasi worship, dan Anda membuka perbendaharaan, Anda sertai worship kita itu dengan kemudian kekayaan, maka pintu kepada hikmat akan terbuka dan hikmat akan hadir dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau ada orang yang berkata tidak perlu lagi membawa persembahan, tidak perlu lagi membawa persepuluhan, mohon maaf, itu konsep yang salah. Karena Salomo dengan jelas dia datang, dia membawa persembahan yang terbaik, dan pada waktu dia memberi yang terbaik untuk Tuhan, dia worship, dia menyembah, dia beribadah kepada Tuhan. Tuhan itu hadir dan Tuhan tanya, apa yang kamu minta? Dia gak minta yang lain, cuman satu. Izinkan Tuhan berikan kepadaku hikmat. Hari ini persembahan kita, pujian penyembahan kita gak akan sia-sia. Itu akan membuka pintu hikmat kalau kita melakukannya dengan cara yang benar. Mari kita bangkit berdiri. Takkan pernah ku bawa selain yang yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harumnya sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh menguatkan, boleh meneguhkan kami, mengingatkan kami kembali supaya kami memiliki hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Dan kami tahu dan kami boleh menyadari bahwa hikmat itu hanyalah daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buat semua firman yang sudah disampaikan pada hari ini, biar firman itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan kami menghidupi firman itu dalam kehidupan kami. Supaya kami dapat melewati semua keadaan, situasi apapun yang sedang terjadi dalam dunia ini. Dan kami percaya, tatkala kami memiliki hikmat daripada Tuhan, maka kami akan melewati itu semua oleh karena pertolongan daripada-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu, Pastor Edi Prayitno, Tuhan sudah Kau pakai menjadi sebuah berkat pada hari ini. Memberkati pelayanan hamba-Mu dimanapun berada, teristimewa di GBI Medan Plaza di Sumatera. Tuhan memberkati hamba-Mu bersama dengan keluarga, bersama dengan seluruh jemaat yang ada.
Tuhan akan pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, terima kasih sekali lagi Pastor Edi Praetno sudah melakukan dengan firman Tuhan pada hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada ke Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur, mari kita siapkan diri kita masuk dalam perjamuan kudus. Ada yang belum dapat roti dan anggur? Tidak ada? Ada. Di atas ada yang belum dapat roti? Ya, kita tunggu sebentar. Haleluya, haleluya. Sudah, baik. Baik, kita angkat roti dan anggur di tangan kanan kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kiranya turunlah berkat-Mu atas roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Biar setiap kami yang makan roti ini, yang sakit kami disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Dan setiap kami yang minum dari anggur ini yang melambangkan darah Kristus yang sudah menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya dosa kami diampuni oleh Tuhan. Kutuk dibebaskan dari kami. Kutuk nenek moyang, kutuk kemiskinan, kutuk-kutuk yang lain Tuhan. Kami terima pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudahnya yang mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, tubuh Kristus sudah dipecahkan untuk segala penyakit kita? Amin. Dalam nama Yesus kita makan dengan percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Kami terima kesembuhan, terima pemulihan dalam nama Yesus. Selanjutnya mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayakah saudara bahwa darah Kristus sudah dicurahkan untuk menghapus segala dosa dan pelanggaran kita? Amin. Mari kita minum dengan percaya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan atas segala pengorbanan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dia sudah mengorbankan tubuhnya. Darahnya tercurah untuk menghapus segala dosa dan pelanggaran kita. Kami berdoa, terimalah kesembuhan, terimalah pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat tubuh dan darah-Mu Tuhan yang sudah Engkau curahkan bagi kami. Sehingga setiap kami yang ada di tempat yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan sudah cukupkan. Yang mengalami pergumulan yang masalah Tuhan sudah berikan jalan keluar. Bahkan kami bersyukur dosa kami sudah diampuni. Sehingga kami boleh layak untuk menjadi anak-anak Allah. Ahli waris kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini di BSD Church? Tidak ada ya? Baik. Bapak Ibu Saudara, saya perlu mengingatkan kembali bahwa hari Minggu besok tanggal 12 adalah
hari perayaan ulang tahun gereja kita BSD Church. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara boleh ajak teman rekan saudara untuk bisa hadir bersama-sama dengan kita. Kita merayakan ibadah perayaan ulang tahun gereja kita yang pertama. Jadi ajak, ya saya tadi ibadah pertama saya bilang kalau satu orang aja bawa 10 orang, buat tempat ini luber Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu tetap semangat Bapak Ibu Saudara, ajak rekan-rekan kita untuk bisa hadir. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan Kak Wanda, Kak Fandi Sentoso, dan Tiffany, dengan Kak Erik. Mereka akan, Anissa, juga kita akan memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini dalam 2 sesi ibadah. Jadi ibadah youth juga digabung dengan ibadah ini, jadi kita sama-sama hadir dalam ruangan yang sama di tempat ini. Baik Ibu Saudara, kita akan berikan persembahan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Pada siang hari kami sudah mendengar firman Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati setiap persembahan, ucapan syukur, persembahan sulung, bahkan yang mengembalikan perpuluhan. Tuhan akan memberkati dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap di langit untuk memberkati setiap umat-Mu di tempat ini. Tuhan berkati, biarlah semua dana yang ada dapat kami kelola dengan baik untuk operasional gereja ini. Supaya gereja ini semakin hari bisa semakin berkembang, bisa semakin bertumbuh. Nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Mari kita yang siap memberi, kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, silakan men-scan QR yang ada. Jika ada Bapak Ibu Saudara yang mengalami kesulitan dengan menggunakan QR, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan dalam bentuk uang, dimasukkan dalam amplop dan dimasukkan di dalam kotak yang tersedia di luar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Karya penebusan yang Kau kerjakan di hidupku, membuatku menerima kasih anugerah. Ku diampuni, ku dipulihkan. Shalom jemaat Tuhan, terima kasih sudah datang dan beribadah di BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community atau CG dilaksanakan setiap hari Rabu jam 7 malam dan terbagi atas 4 lokasi, yaitu di Pamulang, di Green Cove, BSD Plaza, dan juga Gading Serpong. C Community akan mengadakan seminar kesehatan, cegah kanker dan tumor sejak dini bersama YPKI Prodia pada hari Kamis 9 Oktober 2025. Jam 10 pagi bertempat di apartemen Crossville, Soho and Suite, Meeting Room, lantai C, dengan titik kumpul di lobi Soho. Menara doa akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2025, jam 10 pagi bertempat di Sekretariat BSD Church, Rukode Loop, Blok F, nomor 2. Morning Worship akan dilaksanakan hari Sabtu 11 Oktober 2025, jam 5 pagi, bertempat di Trembesi Hotel, Ruang Mandalika. First Anniversary Celebration BSD Church akan dilaksanakan pada hari Minggu, 12 Oktober 2025, di jam 9 dan juga jam 11, bersama Erik Harifa, Wanda Luhukai, Anissa Anastasia, Fandi Santoso, Tiffany Geraldine. Ayo ajak relasi, saudara dan juga teman-teman kita bersama-sama merayakan First Anniversary BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Children of Blessing atau CHOBI dilaksanakan setiap hari Minggu di jam 9 dan juga jam 11 bertempat di Trembesi Hotel lantai 7. Terima kasih dan demikian news hari ini. Jangan lupa untuk follow IG, TikTok, dan juga subscribe YouTube channel BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Di Taman Doa ini saya mendapatkan banyak sekali berkat. Terutama Taman Doa Pius ini memberikan sangat inspirasi buat saya dari kehidupan seorang pemiliknya, dari namanya Pak Muryanto. Kita datang maksudnya kita memberkati, malah kita diberkati sekali di tempat ini. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kami sedang melakukan survei untuk mission trip di November nanti. Kami berharap Bapak Ibu juga bisa turut serta dan berpartisipasi dalam misi kami ini. Salam saudaraku, ayo kita terlibat dalam mission trip. Mari kita memberkati jemaat-jemaat yang ada di daerah
Klaten, Solo, Sukoharjo, dan sekitarnya. Tuhan memberkati kita untuk terlibat dalam pelayanan Mission Trip. Sampai bertemu di bulan November. Semuanya diberkati Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati, favorit-favoritnya Tuhan. Dan tangan hati dan tangannya dipegang oleh Tuhan. Amin. Sedikit saya akan menyampaikan program gereja kita, yaitu Mission Trip. 1 bulan lagi, waktunya sangat mepet ya. Saya mengundang teman-teman untuk terlibat di acara ini. Untuk kita menjadi berkat karena kita sudah diberkati. Amin Tuhan, haleluya. Dan saya percaya bahwa biarlah program ini bisa menjadi program yang sukses untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu yang mau mendaftar, biaya pendaftaran adalah 1 juta rupiah. Ya, kenapa 1 juta? Itu sudah terdiri dari transportasi, tol, makan pagi, sarapan pagi, dan juga penginapan. Ya, untuk makan siang dan malamnya sendiri-sendiri. Ya, oleh sebab itu dan juga kegiatan ini adalah khusus untuk melayani, pelayanan, bukan liburan. Jadi Bapak Ibu tidak dianjurkan untuk membawa anak. Program ini untuk orang dewasa dan orang tua. Tapi jika Bapak Ibu ingin membawa anak, silakan, tapi itu menjadi tanggung jawab orang tua masing-masing. Amin. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak punya waktu untuk mengikuti acara ini, tapi aku mau memberkati mereka dengan menyumbangkan dana, silakan Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening gereja. Ya, dan mungkin ada pakaian pantas pakai, barang-barang sepatu yang layak pakai, silakan bawa di gereja setiap hari Minggu. Dan pendaftaran terakhir di tanggal 12 Oktober. Ya, tanggal 12 Oktober. Dan kalau Bapak dan Ibu membutuhkan informasi yang lebih jelas, nanti bisa bertanya kepada saya di depan atau beberapa teman, Pak Boni atau Pak Peter. Ya, saya rasa cukup sekian pengumuman ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, berkatnya selalu dilimpahkan. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya harap banyak yang daftar biar kita bisa ramai-ramai untuk memberkati tempat di mana kita akan melayani. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat karya-Mu yang besar dalam kehidupan kami sepanjang ibadah ini berlangsung. Kami berdoa setiap umat-Mu yang ada di tempat ini, tidak terkecuali biar Tuhan tidak ada satupun yang Engkau lewatkan Bapa. Engkau yang memberkati mereka satu persatu dengan segala kebutuhan dan kerinduan hati mereka. Tuhan yang akan tolong. Tuhan yang akan memberkati mereka dan kami percaya setiap umat-Mu di tempat ini, mereka akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Pada saat ini Tuhan di depan kami terus hadir anak-anak cobi Tuhan. Kami berdoa bagi mereka Tuhan. Biar Tuhan yang akan memberkati mereka satu persatu. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak Engkau berkati. Tuhan, anak-anak inilah milik-Mu Tuhan. Mereka adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan. Berikan mereka kepintaran dan kecerdasan dalam mereka mengikuti pendidikan yang ada. Biar anak-anak ini akan menjadi anaknya cerdas, anak yang pintar. Anak yang sungguh akan dipakai Tuhan dimanapun mereka berada. Dan kami terus berdoa, biar Tuhan di masa kecil mereka akan semakin hari semakin bertumbuh, semakin besar. Bahkan kami berdoa, biar anak-anak suatu saat kelak akan menjadi calon pemimpin-pemimpin gereja. Pemimpin di pemerintahan, di marketplace sekalipun, di dunia usaha. Tuhan akan berkati. Tuhan juga akan memberkati orang tua mereka. Mungkin ada orang tua mereka yang belum ke gereja. Tuhan memberkati mereka biar mereka datang untuk beribadah di tempat ini. Kami berdoa dan serahkan anak-anak dalam tangan Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan keluar masuknya, Tuhan yang akan pelihara. Tidak boleh ada satu tangan jahat pun yang boleh menyentuh kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami terus berdoa Tuhan. Untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani di dalam pekerjaan Tuhan pada siang hari, Tuhan memberkati. Biar tidak ada satupun mereka yang terlewatkan Tuhan. Kami berdoa, biar Tuhan akan pakai mereka lebih dahsyat lagi. Dan kami terlampau yakin percaya, jerilah kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan berkati kami, kalau sebentar kami akan pulang dan kami akan berpisah di tempat ini. Tuhan akan menyertai kami.
tibakan kami di rumah masing-masing dengan selamat. Dan Tuhan juga akan pertemukan kami di dalam ibadah-ibadah yang ada yang akan datang. Terima kasih Bapa. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya sama-sama kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Banyak yang terjadi dalam hidupku, terkadang tak sesuai harapanku. Masalah, tantangan hidup yang silih berganti, ku dikuasai ketakutan. Ketika lidah tak mampu bicara, air mata pun jadi bahasa surga. Ku tersungkur bersujud berseru padamu, Tuhan jadi berseru pada Yesus, ku berseru kepadanya, air mataku dibuatnya jadi kemenangan, hidupku lipat dengan berkat. Ketika lidah tak mampu bicara, air mata pun jadi bahasa surga. Ku tersungkur bersujud berseru padamu, Tuhan jadi